Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang imbal hasil dan risiko. Yang beranggotakan yang pertama Unit 2020-12055, yang kedua Windy Wulandari 2020-12120. Imbal hasil atau return investasi di pasar modal merupakan salah satu bentuk dari banyak bentuk investasi. Dalam berinvestasi, tentu saja investor mengharapkan akan mendapatkan imbal hasil atau return dari investasi tersebut. Perhitungan imbal hasil pada semua investasi pada umumnya hampir sama. Ukuran dari imbal hasil dapat dalam bentuk mata uang ataupun persentase. Masing-masing bentuk pengukuran memiliki kelebihan dan kekurangan. A. Ukuran dalam bentuk mata uang. Kelebihannya antara lain yaitu investor mudah mengetahui jumlah rupiah keuntungan yang diperoleh. Kelemahannya yaitu yang pertama, tidak bisa diperbandingkan dengan keuntungan yang layak. Yang kedua, tidak bisa disimpulkan keuntungan besar atau kecil kecuali dengan investasi yang jumlah dana awalnya dan periodenya sama. Cara perhitungan return saham yaitu keuntungan sama dengan harga jual bersih dikurangi harga beli bersih ditambah dividen jika ada. B. Ukuran dalam bentuk persentase. Kelebihannya antara lain yang pertama, dapat diperbandingkan meskipun nilai besarnya nilai investasi tidak sama. Yang kedua, dapat diketahui apakah imbal hasil yang diperoleh melebihi tingkat keuntungan yang layak atau tingkat keuntungan bebas risiko. Kelemahannya antara lain yaitu memerlukan perhitungan yang lebih rumit untuk mengetahuinya. Cara perhitungan imbal balik saham yaitu keuntungan sama dengan harga jual bersih dikurangi harga beli bersih dibagi harga beli dikali 100%. Keterangannya yaitu harga beli bersih adalah harga beli saham setelah ditambah fee beli. Yang harga jual bersih yaitu harga jual saham setelah dikurangi fee jual. Contoh perhitungan imbal balik saham. Harga saham A pada tanggal 20 April sebesar Rp3.750. Kemudian perusahaan membagikan dividen pada tanggal 1 Mei sebesar Rp50. Pada tanggal 2 Mei, harga saham sebesar Rp3.850. Jika seorang investor memiliki saham tersebut dan menjualnya pada tanggal 2 Mei, berapakah keuntungannya? Seperti pada rumus sebelumnya, keuntungan dari seorang investor yang menjual saham tersebut adalah sebesar 4%. Risiko atau risk. Setiap investor akan menghadapi ketidakpastian akan hasil dari investasi, karena investasi umumnya dilakukan dalam jangka panjang. Ketidakpastian hasil investasi ini disebut juga sebagai risiko, yaitu kemungkinan hasil akan menyimpang dari yang diharapkan. Penyimpangan ini dapat berarti lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai yang diharapkan. Ukuran risiko yang sering dipergunakan secara umum adalah standar deviasi. Jika terdapat dua investasi yaitu A dan B yang memberikan tingkat keuntungan yang sama, tetapi standar deviasi A lebih tinggi dari B, maka dapat dikatakan A lebih berisiko dari B. Rumus dari standar deviasi adalah sebagai berikut. Contoh dari risiko adalah saham A dan B sama-sama memiliki return atau RI sebesar 23%. Tetapi standar deviasi A 10%, sementara B 8%. Maka saham A lebih berisiko daripada B. Dengan demikian, investor yang rasional akan memilih saham B dibanding dengan saham A. Contoh perhitungan return dan risiko suatu saham dapat dilihat di tabel berikut ini. Lanjutannya, return periode 1 sebesar 5.750 dikurangi dengan 5.500 dibagi 5.500 akan menghasilkan 0,045455. Return selama 14 periode adalah 0,029812 atau 2,98%. RI rata-rata atau rata-rata return per periode adalah 0,002129 atau 0,2%. Standar deviasinya adalah 0,020333.
Jadi, return saham di atas selama 14 periode adalah 2,98% dengan standar deviasi 2,03%, yang artinya return saham tersebut dapat lebih tinggi atau lebih rendah sekitar 2,03% dari return rata-ratanya. Terima kasih. Demikian adalah presentasi dari kelompok 10. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.